Halo, jumpa lagi dengan saya Living di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun yang bukan Kristen, baik Anda yang di kota Purwokerto maupun di luar kota Purwokerto, saya ucapkan selamat bergabung. Teman-teman jangan menilai buku dari sampulnya. Setuju sekali dengan hal ini. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita pasti yang pertama kita lihat adalah sampul. Apakah sampulnya bagus atau mewah? Kita langsung apresiasi. Tapi saat sampulnya itu tidak menarik, maka kita akan abaikan. Dan mungkin juga di antara kita dalam lingkungan keluarga, terutama anak dan orang tua, di mana Anda sebagai anak merasa dinomorduakan, diabaikan, dan tidak diperhatikan, tidak dianggap sebagai anak oleh ayah atau ibu, sehingga Anda merasa marah dan kecewa, dan sehingga tidak terima. Tapi pada suatu saat Anda mendengar, melihat sesuatu apa yang dilakukan ayah atau ibu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Justru sebaliknya, ayah dan ibumu sangat cinta dan sayang kepada Anda. Tak kenal maka tak tahu, inilah tema firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Yaaro. Namun sebelumnya rekan saya Ruth bersama dengan GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Kita satu hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, di awal bulan yang baru ini Tuhan, ajar kami untuk terus merindukan hadirat-Mu, untuk ingin selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kami rasa tenang Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
tempat ini Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Bagaimana kabarnya sore ini Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita boleh meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah pada minggu pertama di bulan Oktober ini ya. Bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada satu ungkapan yang cukup lama dan sampai sekarang masih cukup relevan ungkapan ini. Don't judge a book by its cover. Mungkin kita sering mendengar ungkapan ini ya Bapak Ibu. Artinya secara literal, jangan nilai sebuah buku dari covernya. Nah, ungkapan ini seringkali dipakai untuk mengingatkan orang-orang untuk tidak menilai sesuatu dari luarnya aja. Dari apa yang dia tahu karena melihat lewat matanya, jangan cepat-cepat menilai. Dan jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Karena terkadang apa yang kita lihat nih dengan mata kita ini, dan apa yang kita tahu melalui itu, ternyata kebenarannya belum tentu sama seperti dengan apa yang kita lihat. Nah, contohnya salah satunya adalah kisah tenggelamnya kapal Titanic ya. Mungkin sebagian dari kita pernah menonton film ini atau mendengar kisah ini. Nah, kapal ini Bapak Ibu tenggelam gara-gara nabrak gunung es. Nah, saat itu sebenarnya nahkoda kapal, awak kapal mereka sudah melihat ada gunung es nih di depan. Tetapi karena yang terlihat di permukaan laut itu cuma secuil aja, kemudian mereka berpikir ini cuma tumpukan kecil lah dari tumpukan dari salju yang sudah membeku, jadi tinggal ditabrak aja sama kapal yang luar biasa gedenya ini juga nanti akan hancur nih gunung esnya. Tetapi mereka tidak melihat bahwa ternyata jauh di dalam air laut tersebut gunung esnya cukup besar gitu. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Tapi ini hanya gambarnya aja, mungkin lebih besar lagi dari itu. Dan seperti yang mungkin kita sudah tahu, akhirnya mereka menabrak gunung es tersebut dan yang hancur bukan hanya gunungnya nih, tapi kapalnya juga ikut hancur gitu. Yang awalnya yang mereka lihat itu cuman secuil dari gunung es itu, tetapi ternyata yang sebenarnya adalah jauh lebih besar yang terdapat di bawah air laut tersebut. Nah Bapak Ibu, gambaran dari gunung es ini juga yang seringkali dipakai untuk menggambarkan sifat atau kepribadian manusia ya. Nah jadi dikatakan bahwa apa yang kita lihat dari diri seseorang, misalnya nih perkataannya atau tindakan-tindakan yang ia lakukan, itu hanyalah sebagian kecil dari diri orang tersebut. Karena siapa dia yang sebenarnya, dia simpan jauh di dalam hatinya. Layaknya gunung es ini. Yang terlihat di permukaan cuma sedikit saja. Tetapi yang tidak terlihat jauh lebih banyak. Jadi jangan cepat-cepat kita menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita lihat.
Tetapi ya terkadang kita masih terjebak akan hal itu ya, untuk cepat-cepat menilai sesuatu dari apa yang terlihat. Nah, salah satu berita yang pernah viral beberapa bulan ini adalah tentang seorang gadis bernama Putri Aryani ya. Jadi dia berhasil masuk ajang pencarian bakat terkeren di dunia. Acaranya ada di Amerika gitu. Nah, yang orang tahu dia ini adalah gadis buta. Dan bahkan dia mengalami penghinaan ketika dia masih kecil. Bahkan di medsosnya juga tidak jarang masih ada netizen-netizen Indonesia yang bully dia nih. Nah, karena mereka melihat kelemahan fisik dari gadis ini yang tidak bisa melihat. Tetapi kalau kita lihat di berita yang sempat viral beberapa bulan belakangan ini, tiba-tiba dia menggemparkan Indonesia dan bahkan dunia ya. Semua mata tertuju kepadanya gara-gara dia bisa masuk lomba ini, American's Got Talent. Dan bahkan dia dapat golden buzzer itu dari juri gitu ya. Nah, ternyata di balik kelemahan fisik yang orang lihat dari diri si Putri Aryani ini, ternyata tersimpan bakat yang luar biasa. Itu yang bisa memikat orang-orang. Semua mata tertuju kepadanya. Ia bisa main piano dengan luar biasa dan bahkan memiliki suara yang indah. Ternyata di balik kelemahan fisik yang orang lihat, ternyata dia memiliki bakat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, inilah yang kadang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Kadang seperti orang-orang yang ngebully nih si Putri Aryani ini hanya melihat hanya tahu apa yang mereka lihat dari kelemahan yang dimiliki oleh anak ini. Nah, jangan sampai kita terjebak dengan penglihatan kita sendiri yang akhirnya hanya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, salah satu lagi berita yang lucu sempat viral kayak di TikTok atau di Facebook gitu ya. Seorang buronan yang ditangkap saat hendak menikah. Nah, karena ternyata calonnya ini adalah poluan yang lagi menyamar untuk menangkap buronan ini ya. Nah, jadi ternyata si buronan ini yang dia tahu adalah dia berpacaran dengan gadis cantik yang bisa menerima kekurangan dia sebagai penjahat mungkin. Jadi mungkin dia merasa diterima dengan perempuan ini. Dia mungkin tersentuh dengan kok bisa ada perempuan yang menerima dia yang orang jahat ini gitu ya. Tetapi ternyata saat hendak mau akad nikah, kemudian buronan ini ditangkap. Karena calonnya ini adalah polisi gitu, poluan. Dan dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah seorang perempuan yang mencintai dia. Tetapi ternyata seorang intel yang sedang menyamar untuk menangkap dia. Dia tidak mengenal orang yang selama ini dia menjalin relasi yang dekat. Dia tidak kenal betul siapa perempuan itu. Semoga Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang udah punya pasangan sudah mengenal ya pasangannya. Jadi supaya tidak seperti si buronan ini gitu. Nah, karena Bapak Ibu tahu belum tentu kenal. Tahu belum tentu mengetahui apa yang sebenarnya. Nah, seperti tadi para nakoda kapal di kapal Titanic itu ya. Yang mereka tahu ada gunung es tapi itu cuman secuil. Tetapi ternyata jauh di bawah laut ada gunung es yang begitu besar. Si buronan ini yang dia tahu ada perempuan yang suka dengan dia. Tetapi ternyata dia tidak tahu, dia tidak mengenal siapa perempuan yang telah dekat dengan dia selama ini. Nah, gambarannya seperti itu kita dalam menjalani hidup ini. Tidak sedikit orang yang juga suka menyimpulkan sesuatu dari apa yang dilihat semata. Karena merasa sudah tahu, merasa si paling tahu, dan akhirnya membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu. Nah, Bapak Ibu, sama halnya dengan pengenalan kita akan Tuhan. Banyak orang ya mengaku tahu banyak tentang Tuhan.
Sehingga karena mereka merasa tahu banyak tentang Tuhan, sehingga mereka juga merasa paling tahu apa yang Tuhan kehendaki. Seolah-olah mereka bahkan lebih tahu Tuhan dibanding Tuhan itu sendiri. Mereka dengan pedenya bisa menentukan siapa yang layak datang kepada Tuhan dan siapa yang tidak. Karena pengetahuan mereka yang banyak tentang Tuhan, mereka merasa bisa menentukan siapa yang layak masuk kerajaan Allah dan siapa yang tidak layak masuk kerajaan surga. Padahal kenyataannya tahu banyak tentang Tuhan, belum tentu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Contohnya iblis ya. Iblis itu kan tahu banyak tentang Tuhan ya. Mungkin dia itu lebih tahu Tuhan tuh daripada kita. Tetapi apakah dia percaya, apakah dia mengenal Tuhan? Ternyata tidak. Adam dan Hawa tuh, mereka tahu tentang Tuhan. Bahkan Tuhan itu bicara langsung dengan mereka. Tetapi apakah mereka benar-benar mengenal Tuhan? Apakah mereka kemudian benar-benar taat kepada Tuhan? Justru yang terjadi sebaliknya adalah mereka jatuh dalam dosa. Jadi Bapak Ibu ada perbedaan antara tahu banyak tentang Tuhan dengan mengenal Allah. Contoh yang lain kalau kita baca di dalam kitab suci kita, Firaun ya. Dia tahu banyak tentang kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Misalnya ketika peristiwa 10 tulah di Mesir, dia melihat dan bahkan dia mengalami 10 tulah itu. Keajaiban, kemahakuasaan Tuhan. Tetapi apakah dia akhirnya mengenal Tuhan? Ternyata tidak. Dia justru memberontak dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di perjanjian baru, ada orang-orang yang dikatakan tahu banget akan firman Tuhan. Mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang Tuhan. Bahkan Taurat Musa itu mereka udah kuasai lah. Akan tetapi saudara, pengetahuan mereka tentang Tuhan justru menjadi ajang untuk mereka pamer. Berdiri di pinggir-pinggir jalan. Untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang tahu tentang Tuhan. Dan bahkan mereka bisa menentukan siapa yang layak datang di hadapan Tuhan dan siapa yang tidak. Siapa yang layak masuk surga dan siapa yang tidak. Tetapi sedihnya Bapak Ibu, justru orang-orang seperti ini yang akhirnya mendapat teguran keras dari Tuhan Yesus. Karena ternyata tahu tentang Tuhan, mengenal Tuhan, bukan ajang untuk dipamer-pamerkan. Apalagi dijadikan sebagai ajang untuk menghakimi orang lain. Jadi kebenarannya bagi kita Bapak Ibu, kita bisa tahu banyak nih tentang Tuhan. Tapi belum tentu kita mengenal Tuhan. Jadi ada perbedaan antara tahu tentang Tuhan dengan mengenal Tuhan. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu kita terjebak dengan pemahaman yang keliru dengan Tuhan. Ya. Kalau kita hanya tahu tentang Tuhan tanpa mengenal Dia, maka kita bisa terjebak di dalam pemahaman yang keliru akan Allah. J.I. Packer itu memberikan satu ilustrasi yang menarik ya. Dia mengatakan seperti ini. Jika kita itu melihat Tuhan dari ujung teleskop yang salah, maka kita akan melihat Tuhan itu ya Tuhan yang kecil. Tidak terlalu besar dan bahkan tidak terlalu berkuasa. Karena kita melihat dia dari ujung teleskop yang salah. Dan jika kita melihat Tuhan dari jarak yang sangat jauh, maka kita juga akan melihat Tuhan adalah Tuhan yang jauh. Tuhan yang tidak dekat dengan kita, Tuhan yang tidak memiliki ketertarikan dengan kita. Nah ini Bapak Ibu jebakannya. Akhirnya dengan pemahaman yang keliru seperti ini, akhirnya kita bisa menyimpulkan tentang Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan yang sesuai dengan keinginan kita.
Tuhan yang bisa kita latih, Tuhan yang kita bisa arahkan, dan Tuhan yang bisa kita simpulkan berdasarkan keinginan kita sendiri. Ada satu penulis Kristen terkenal dan mungkin Bapak Ibu pernah menonton karyanya, bernama C.S. Lewis, dan salah satu filmnya itu adalah The Chronicles of Narnia. Nah, saat dia masih belum bertobat, dia memiliki pemahaman yang keliru nih tentang Allah. Jadi dia pernah mengatakan seperti ini, jika Tuhan itu baik, maka dia pasti akan membuat umat ciptaannya itu bahagia. Jika Tuhan itu maha kuasa, maka ia bisa melakukan apapun. Tetapi nyatanya umat ciptaan Tuhan tidak bahagia. Nah, kemudian si C.S. Lewis menarik sebuah kesimpulan, oleh karena itu Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak memiliki kuasa. Dan bahkan tidak memiliki kedua-duanya. Tidak baik dan tidak maha kuasa. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru dari seorang yang bernama C.S. Lewis. Tetapi ini jauh sebelum dia bertobat, Bapak Ibu. Dia mengatakan hal ini karena pada saat ia berusia 9 tahun, ibu yang ia kasihi meninggal. Nah, kemudian sejak saat itu dia sedikit mulai benci kepada Tuhan karena kok rasanya Tuhan tidak menjawab doanya untuk menyembuhkan ibunya saat itu. Kemudian hatinya mulai keras, mulai antipati terhadap Tuhan, terhadap kekristenan, dan kemudian dia menganggap Tuhan itu kejam dan lain sebagainya. Hingga akhirnya bahkan ia sempat menjadi seorang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi puji Tuhan nantinya seiring berjalannya waktu dia semakin beranjak dewasa. Kemudian dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan dia menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sama seperti apa yang dialami C.S. Lewis ketika dia kecil. Memiliki pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Kita juga jangan lengah bahwa kita juga bisa mengalami hal yang sama. Karena sebagai manusia, kita juga memiliki keterbatasan untuk memahami jalannya Tuhan. Kita memiliki keterbatasan untuk bisa mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup ini. Mungkin kita pernah melihat Tuhan sebagai Tuhan yang misteri. Tuhan yang ternyata tidak tertebak nih, mau dia bawa kemana nih hidup ini. Rencana Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Dan ini yang terkadang sulit untuk kita pahami. Bahkan Raja Salomo itu yang dianggap sebagai orang paling berhikmat di dunia, yang pernah ada di dunia, pernah mengatakan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 17 bahwa pekerjaan Tuhan tidak dapat dipahami. Dia melihat segala pekerjaan Allah di bawah matahari ini. Dan ternyata berapapun usaha yang manusia lakukan untuk mencarinya, tetapi ternyata tidak mendapatkannya. Seharusnya dengan kepintarannya, dengan hikmatnya yang luar biasa, dia bisa tahu tentang Tuhan. Dia bisa mengenal Tuhan, bahkan jalannya Tuhan. Tetapi ternyata dia membuktikan dia tidak bisa menemukannya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Kita mencoba untuk memahami rencananya Tuhan. Kita mencoba untuk mencari dia, tetapi ternyata yang kita temukan adalah hal yang terus kita pertanyakan tidak terjawab. Akhirnya mungkin kita merasa bahwa ternyata kenal Tuhan akhirnya menjadi sesuatu hal yang mustahil. Tetapi kemudian Bapak Ibu, Rasul Paulus itu mengatakan satu hal yang terkesan kontradiksi, tapi tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan pengkhotbah. Di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan di sana dikatakan, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya
kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan akan Allah. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus pada saat itu juga untuk bisa mengenal Allah. Tetapi satu sisi pengkhotbah itu mengatakan ternyata seberapapun besar usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengenal, untuk mencari kehendak Tuhan, mereka tidak dapat menemukannya. Lalu buat apa kita mengenal Allah yang seperti ini, yang toh juga terkadang rencananya dalam hidup ini kita tidak mengerti. Yang jalannya tidak bisa terselami oleh akal pikiran kita. Buat apa? Nah saudara-saudara, terkadang dalam hidup ini kita mau banget ya dengan berkat Tuhan. Tetapi kita tidak mau tahu dengan pemberi berkat tersebut. Terkadang kita hanya suka dengan berkatnya, tetapi tidak suka untuk tahu siapa pemberi berkat tersebut. Makanya J.I. Packer itu seorang penulis Kristen terkenal juga mengatakan kita itu kejam terhadap diri kita sendiri jika kita mencoba untuk hidup di dunia ini tanpa mengenal Allah yang memiliki dunia ini dan yang mengaturnya. Kita mau tinggal di dunia ini, tapi kita tidak mau tahu tentang siapa pemilik dunia ini dan siapa yang mengaturnya. Ibaratnya kita sewa satu rumah, tetapi kita mau tinggal di rumah itu, tapi kita tidak mau tahu siapa pemilik rumah itu. Nah kemudian si J.L. Packer ini melanjutkan ya dengan menjelaskan seperti ini. Nah karena kita memiliki sikap yang seperti ini, tidak mau tahu siapa pemilik hidup ini, maka akhirnya juga nanti ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita hanya melihat dunia ini sebagai satu tempat yang ujung-ujungnya akan menyakitkan. Yang ada, yang kita temukan adalah kekecewaan semata. Akhirnya kita berkata, dunia ini tidak menyenangkan, hidup ini tidak menyenangkan. Karena kita tidak mau tahu tentang Tuhan pemilik kehidupan ini. Akhirnya kita menjadi seperti orang yang menjalani hidup dengan mata tertutup. Dan akhirnya kita tidak tahu arah mana yang kita tuju. Dan ujung-ujungnya kita hanya menyia-nyiakan hidup ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memiliki kerinduan untuk mengenal siapa Allah pemilik kehidupan ini. Saya sudah menjadi orang Kristen itu dari kandungan mama saya ya, istilahnya gitu. Karena orang tua saya itu sudah Kristen. Bahkan sampai saat ini saya masih percaya itu sama Tuhan Yesus. Tetapi apakah saya benar-benar mengenal siapa Tuhan saya? Apakah kita yang sudah juga jadi orang Kristen puluhan tahun, apakah kita sudah yakin kita sudah mengenal Allah yang sebenarnya? Dan bagaimana kita tahu kita sudah mengenal Tuhan yang sebenarnya? Bukan Tuhan yang keliru, bukan Tuhan yang semu. Nah, seorang filsuf asal Amerika yang bernama Alvin Plantinga, dia adalah seorang filsuf abad ke-20. Dia mengatakan bahwa manusia mengenal Allah hanya sebatas apa yang Allah singkapkan dan kehendaki. Jadi artinya bahwa pengenalan kita akan Tuhan, kita mengenal Tuhan hanya akan terjadi oleh karena Allah yang berinisiatif untuk menyingkapkan siapa dirinya. Dan hanya sebatas apa yang Ia singkapkan kepada kita, hanya itulah yang bisa kita kenal. Jadi usaha apapun yang kita lakukan, jika Allah tidak menyingkapkannya,
maka kita tidak bisa menemukannya. Dan Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya dengan cara yang bisa kita mengerti sebagai manusia. Yang ia lakukan ibaratnya seperti seorang guru. Ya, karena dia adalah guru yang baik hati, peduli dengan murid-muridnya. Sehingga jika ada di antara murid-muridnya itu yang tidak memahami pelajarannya, dan bahkan tidak mampu melanjutkan pembahasan pelajaran berikutnya, maka kemudian guru ini akan turun tangan, dia akan turun ke tingkat pemahaman murid-muridnya ini untuk mengajar mereka dengan cara yang lebih sederhana, supaya mereka bisa mengerti pelajaran dari guru ini. Nah, demikian juga dengan apa yang dilakukan Allah bagi kita, Bapak Ibu. Pada mulanya manusia diciptakan untuk mengenal Allah. Bahkan ia menyediakan karya-karya ciptaannya untuk mengingatkan manusia akan dia nih. Melihat alam ciptaan, melihat keindahan alam ini, seharusnya itu semua menjadi alat untuk mengingatkan kita semua akan Allah. Tetapi seringkali yang ditemukan adalah kegagalan untuk mengenal siapa dia yang sebenarnya. Sehingga ada orang-orang yang akhirnya mungkin mulai menjauh dari Tuhan. Contohnya itu adalah bangsa Israel. Mereka gagal mengenal Tuhan. Padahal mereka mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa. Dan bahkan sampai di kisah di Perjanjian Baru itu, orang-orang yang Yahudi yang seharusnya tahu siapa Tuhan, tetapi mereka gagal mengenal Allah. Tetapi Tuhan tidak berdiam diri dan membiarkan hal ini. Dan yang ia lakukan adalah, karena kita manusia ini cenderung suka pada hal-hal yang masuk akal nih ya. Kalau hal-hal yang tidak masuk akal tuh kadang kita mulai bingung untuk memahaminya. Contoh kecilnya adalah percaya kepada Tuhan. Orang kadang menyimpulkan karena Tuhan tidak terlihat maka dia tidak ada. Padahal tidak seperti itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan melakukan hal yang bisa masuk di akal kita nih. Yaitu dengan datang ke dunia ini dan mengambil rupa seperti manusia. Sehingga kita bisa tahu dia dan kita bisa mengenal dia. Kita bisa melihat dia sebagai manusia. Tetapi bukan manusia biasa. Yang harus kita bisa bedakan juga bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia juga menyatakan dirinya sebagai Allah. Melalui karya mukjizat-mukjizat yang ia lakukan, yang menyembuhkan orang lumpuh, membangkitkan orang mati. Manusia biasa tidak ada yang bisa melakukan ini. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu untuk menyatakan bahwa ia juga adalah Allah. Dan karya terbesar yang Kristus lakukan adalah ia lahir di dunia ini, ia tampil sebagai manusia, mati di atas kayu salib, dan kemudian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan karya Kristus inilah yang akhirnya Bapak Ibu memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Dan menggenapi apa yang ia katakan, bahwa ia datang untuk menyelamatkan dan mencari yang terhilang. Ia datang untuk menarik perhatian manusia dan menuntunnya untuk kembali mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Ia datang untuk membangun kembali relasi yang telah rusak supaya kita bisa mengenal Allah dengan utuh. Dan seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Galatia 2 ayat 16, kamu tahu sekarang bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanyalah oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan kita perlu mengenal dia melalui hal ini.
Dan kemudian dari dasar inilah kemudian kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Cinta kasih kita kepada Tuhan lahir dari pemahaman yang seperti ini. Relasi yang penuh kekaguman akan karya Tuhan. Relasi yang penuh ucapan syukur atas apa yang Kristus lakukan untuk kita semua. Karena Ia telah menyatakan dirinya yang tidak terbatas kepada kita yang terbatas ini. Dan bukankah seharusnya hati kita melimpah dengan syukur atas apa yang Kristus lakukan untuk kita semua. Seharusnya kita mengenal Allah yang seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Nah, 3 take away yang saya ajak kita lakukan sepanjang 1 minggu ini Bapak Ibu. Yang pertama, bagi kita yang merasa sudah tahu banyak tentang Tuhan, kita banyak mendengar khotbah, banyak membaca buku-buku. Nah, ingat bahwa itu bukan sesuatu yang salah, justru bagus. Karena itu bisa menjadi modal kita untuk bisa mengenal Allah dengan lebih lagi. Tetapi jangan biarkan semua itu menjadi data-data yang numpuk di otak kita saja. Tetapi mari kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, supaya itu semua bisa menjadi hal yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan, supaya pikiran hidup kita semakin dekat kepadanya. Berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Nah, yang kedua, bagi kita yang sudah kenal Tuhan dan tahu banyak tentang Tuhan, ingat saudara-saudara, di dunia ini sudah banyak orang yang mabuk agama, jadi janganlah kita ikut-ikutan menambah-nambah jumlah mereka. Jadi kenal Tuhan dan bahkan tahu banyak tentang Tuhan, bukanlah ajang untuk kita pamer-pamerkan. Bukan ajang untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi menjadi ajang untuk menghakimi siapa yang layak di hadapan Tuhan dan siapa yang tidak. Dan yang terakhir, ketiga, karena kita sudah mengenal Allah dan bahkan kita sudah mengalami kasih Allah, marilah kita juga melatih diri kita untuk tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Meskipun waktu-waktu yang kita alami, kita lewati adalah waktu-waktu yang sulit, tetapi mari kita mencoba untuk tetap percaya dan taat pada kehendak Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan tercermin Bapak Ibu lewat perilaku yang kita lakukan, lewat penilaian-penilaian kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, akan tercermin lewat keputusan-keputusan yang kita ambil terhadap situasi yang terjadi di dalam hidup ini. Dan marilah kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dan bahkan mengalami kasih Tuhan itu, marilah kita hidup layaknya manusia yang sudah mengenal Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyatakan kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dari awal kita menaikkan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan tarik tanganmu, Katakan, ku tersanjung Tuhan. ku
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan. Ku akan untuk menjadi penyembahmu. Ku akan untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kerinduan kami untuk mengenal Engkau. Dan biarlah Engkau juga yang boleh terus menuntun hidup kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami menjalani hidup kami ke depan, biarlah kasih penyertaan Tuhan yang boleh terus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam ibadah kami pada hari ini. Karena Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Kau juga yang memberkati setiap kami jemaatmu yang telah hadir pada hari ini. Dan kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang diberikan, persembahan syukur, perpuluhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini, dan Engkau juga yang memberkati setiap jemaatmu yang telah memberikannya Tuhan, melalui setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melancarkan setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap kami jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami boleh membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, marilah terima berkat yang asalnya dari Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Kristus datang kembali kedua kalinya. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pastor Yaro Harefa untuk renungan firman Tuhannya hari ini. Semoga kita semua diberkati, dikuatkan, bahkan dipulihkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan untuk semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa. Salam kompak selalu. Senang bisa masuk dalam tim ini yang ramah namun gahar. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha Bapak Ibu semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan khusus maupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Living, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah Tuhan, berkati Tuhan, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, berkaryalah Roh